Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Dalam perkara-perkara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, yaitu kenikmatan, yakni kenikmatan di dalam Islam dan iman. Diberikannya kita kemampuan untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan kepada kita semua kekuatan di dalam menempuh kehidupan ini sehingga kita menjadi ahsanul khaliqin, insan-insan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam perkara-perkara kehidupan dan beramal kita selalu di dalam bimbingannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama membahas dan membaca daripada Al-Quranul Karim, yaitu surat, insyaallah kita baca surat At-Taghabun ya. Surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ini artinya adalah hari dinampakkannya kesalahan-kesalahan. Dan ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah. Keseluruhan ayatnya ada 18 ayat, dan surat ini diturunkan setelah surat At-Tahrim. Adapun kita biar memahami surat ini, kita baca juga asbabun nuzul daripada surat At-Taghabun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Tirmidzi telah mengetengahkan sebuah hadis. Demikian pula Imam Hakim yang menilai hadis ini adalah sebagai hadis yang sahih. Keduanya mengetengahkan hadis ini bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Demikian di dalam surat At-Taghabun nanti di ayat yang ke-14 ya. Nah, diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan penduduk Mekah. Mereka telah masuk Islam. Nah, tetapi istri-istri dan anak-anak mereka itu tidak mau diajak berhijrah ke Madinah bersama mereka. Nah, ketika kaum ini datang kepada Rasulullah SAW di Madinah, mereka menduga bahwa orang-orang yang
telah mengerti dan memahami perihalnya, mereka pasti akan menghukumnya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahinya, ya, di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Atta Ibnu Yashar yang telah menceritakan bahwa surat At-Taghabun semuanya diturunkan di Mekah, nah, kecuali ayat-ayat yang berikut ini, yaitu firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian." At-Taghabun di ayat yang ke-14 ya. Nah, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh Auf ibnu Malik al-Ashjai. Dia mempunyai istri dan anak, dan bila mana Auf hendak pergi berperang, mereka menangis seraya menahannya supaya jangan berangkat berperang ke medan perang, supaya tidak berangkat ke medan perang. Nah, keluarga Atta mengatakan, "Kepada siapakah kamu akan menitipkan kami?" Nah, tangisan dan halangan mereka itu membuat hati Atta lunak, dan akhirnya ia tidak jadi berangkat. Lalu turunlah ayat ini. Nah, sedangkan ayat-ayat yang selanjutnya hingga akhir surat semuanya diturunkan di Madinah. Imam Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Sa'id Ibnu Jubair yang telah menceritakannya bahwa setelah ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya, "Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya." Demikian di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Maka hal ini dirasakan amat berat pengamalannya oleh kaum muslim. Nah, akhirnya mereka tiada henti-hentinya melakukan sholat sehingga kaki mereka itu bengkak-bengkak dan dahi mereka luka karena banyaknya sholat yang mereka kerjakan. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan buat kaum muslimin, yaitu firman-Nya, "Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian," di dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Nah, itu daripada asbabun nuzul ya, surat At-Taghabun. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita membacanya agar surat At-Taghabun ini kita dapat memahaminya. Nah, di samping kita tadi sudah mengetahui daripada asbabun nuzul, maka kita sama-sama ya baca Iqra'ul Quran, kita baca suratnya, yaitu surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ini adalah surat ke-64. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini artinya semuanya yang maha suci. Artinya semua yang maha suci Dia. Dia di sini Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'minun. Dialah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Nah, menurut asal kejadiannya, kemudian Dia mematikan kalian, lalu Dia menghidupkan kalian dalam keadaan seperti itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum Fa'asana suwarakum. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupa kalian dan dibaguskannya lah rupa kalian itu. Nah, karena Dia telah menjadikan bentuk Bani Adam di dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling bagus, wa ilaihil masyara, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan semua rahasia langit dan bumi ini terpendam di dalamnya, yaitu Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah bagi Allah. Jadi rahasia langit dan bumi hanya Allah lah yang mengetahui. Sementara kita sebagai manusia, ciptaannya, tidak ada yang mengetahui selain kecuali Allah yang nampakkan kepada kita. Dan sebagian kita diberikan tahu tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian, hei orang-orang Mekah, naba'un, ada berita atau ada cerita, alladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim, tentang orang-orang kafir dahulu. Nah, maka mereka telah merasakan akibat yang buruk daripada perbuatan mereka, yaitu hukuman di dunia, ya, sebagai pembalasan daripada kekafiran mereka. Jadi ada beberapa hukum yang Allah ciptakan, ya, dengan syariat-syariatnya,
ketika mereka manusia ini melanggar, maka hukum-hukum itu sudah ditentukan. Dan hukum-hukum itu harus dilaksanakan karena memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala hukum ini untuk zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yadunana fakaffaru wa tawallaw wastaghna wallahu ghaniyun hamid. Zalika, yang demikian itu atau azab di dunia, bi annahu kanat, adalah karena sesungguhnya ta'tihim rusuluhum bil bayyinati, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Hujah-hujah jelas menunjukkan kepada keimanan. Faqalu abasyarun, lalu mereka berkata, apakah manusia? Dimaksudkan adalah jenisnya, ya. Yahdunana fakaffaru wa tawallaw, yang akan memberi petunjuk kepada kami, lalu mereka ingkar dan berpaling daripada keimanan. Wastagnallah, dan Allah tidak memerlukan keimanan, tidak memerlukan keimanan mereka. Wallahu ghaniyun, dan Allah maha kaya, dan Allah maha kaya dari makhluknya. Hamidun, maha terpuji dalam perbuatan-perbuatannya. Hamidun, maha terpuji dalam perbuatan-perbuatannya. Zamal ladina kafaru an la yubasu qul bala wa rabbi latubasunna summa latunabba'una bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Zamal ladina kafaru an la yubasu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru an, orang-orang kafir menduga bahwa sesungguhnya mereka, lafaz an di sini adalah bentuk tahfif daripada an. Sedangkan menjadi isimnya tidak disebutkan, yakni sesungguhnya mereka la yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demikian Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi mereka pikir mereka tidak akan dibangkitkan, padahal Allah sudah memberikan penjelasan, ya, bahwa mereka itu benar-benar akan dibangkitkan, bahkan akan diberitakan kepada kalian, kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir itu, apa yang telah mereka kerjakan nanti di akhirat.
akan diberikan penjelasan ya. Maka nanti ada kitab yang diterima dengan tangan kanan, ada juga kitab yang diterima oleh tangan kiri. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anjalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nur. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya ya, wan nur, yakni Al-Quran. Alladzi anjalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yang telah kami turunkan dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, yang diturunkan ini adalah Al-Quran dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yauma yazma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah, yauma yazma'ukum liyaumil jam'i, hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan, yakni hari kiamat. Zalika yaumut taghabun, itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Maksudnya orang-orang yang mukmin pada hari itu memperoleh keberuntungan yang besar dari orang-orang kafir, karena orang-orang mukmin mengambil tempat-tempat tinggal dan istri-istri mereka di surga seandainya mereka beriman. Nah, seandainya mereka beriman. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masyir. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, ya, mendustakan Al-Quran. Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masyir. Mereka itulah penghuni neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka jahanam bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah.
ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah atau dengan kepastiannya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah melalui ucapannya bahwa musibah itu datang atas kepastian darinya, yahdi qalbah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada kalbunya, kepada hatinya, untuk bersabar di dalam menghadapi musibah itu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang, yakni secara jelas yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Allahu la ilaha illahu walallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu la ilaha illahu walallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzarhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian. Nah, janganlah kalian menaati mereka, ya, sehingga menyebabkan kalian ketinggalan dan tidak mau melakukan perbuatan yang baik, seperti berjihad dan berhijrah. Karena sesungguhnya latar belakang turunnya ayat ini adalah karena menaatinya. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan mereka, di sini mereka itu anak dan istri kalian yang telah memperlambat kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena alasan bahwa mereka ini berat berpisah dengan kalian. Watasfahu wataghfaru fa innallaha ghafurur rahim, dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian yang melupakan kalian daripada perkara-perkara akhirat. Wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, janganlah kalian lewatkan hal-hal yang karena kalian itu sibuk dengan harta benda dan anak kalian sehingga menyibukkan kalian untuk mengingat Allah, ya. Jadi harus hati-hatilah, karena ada di sebagian istri-istri kalian dan anak kalian ini yang menjadi musuh bagi kalian. Maka ini berhati-hatilah. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u wa anfiqu khairun li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Nah, ayat ini memasukkan firman-Nya, bertakwalah kepada Allah sebesar-besar takwa kepadanya. Demikian di dalam Quran surat Ali Imran di ayat 102. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wasma'u, dan dengarlah apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi dengan rasa menerima apa yang kalian dengar. Wa ati'u, dan taatlah kepada Allah. Wa anfiku, dan nafkahkanlah di jalan Allah dengan ketaatan. Wa ruli anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk kalian. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang memperoleh keberuntungan, ya. In tuqridullaha qardan hasanan yudhaiful lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, seumpamanya kalian mengeluarkan sebuah sedekah dari hati kalian dengan tulus ikhlas tentunya. Yudhaifuhul lakum, niscaya Allah melipat gandakan pahalanya kepada kalian. Ini menurut suatu qiraat dibaca yudha'afu lakum, yudha'afu lakum, dilipat gandakan pembalasannya mulai daripada 10 kali lipat, ya, hingga 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian apa yang dikehendakinya. Wallahu syakurun, dan Allah Maha pembalas jasa. Ya, artinya selalu memberikan pembalasan atas ketaatan kalian semua, kita semua maksudnya. Halimun, lagi Maha penyantun. Maha penyantun, ya, di dalam siksaannya terhadap perbuatan maksiat. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
Alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, ini yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh kita semua. Wasyahadah, dan yang nyata, yang teras, yang jelas, yang bisa kita pandang dengan mata kita sendiri. Al-Aziz, yang maha perkasa. Nah, di dalam kerajaannya maha perkasa, maha kuasa. Al-Hakim, dan maha bijaksana dalam perbuatan dan tindakannya. Demikian sudah kita baca surat At-Taghabun mulai dari awal surat ya sampai ayat yang ke-18. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Mudah-mudahan ini semua membawakan apa yang kita mudah-mudahan apa yang kita baca pada saat ini menambah kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, dan semua perintah-perintahnya dan larangannya kita amalkan dan kita laksanakan, termasuk hukum-hukumnya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keteguhan iman dan Islam kita dalam menjalani kehidupan ini, dan kita selalu dalam bimbingannya. Kita mohon agar Allah tetap memberikan kepada kita kenikmatan, keislaman dan keimanan di dalam kehidupan ini. Nah, itu saja yang kita pelajarin kita baca pada momen yang indah ini. Mudah-mudahan kita terus bisa membaca ayat suci Al-Quran hingga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.